dengan melalui firman Tuhan juga. Jadi itu satu hal yang tidak terpisahkan saudara-saudara. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bergaul akrab dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba-hambanya, membaca buku-buku rohani, mengasah kepekaan akan hikmat Tuhan, baca renungan harian, devotion. Sekarang ini gampang sekali kok. Kalau nggak mau punya yang hard copy, cari aja di internet. Kalau mau yang bahasa Indonesia, sabda.org, Anda bisa dapat renungan harian, santapan harian, free. Gampang sekali, hanya perlu waktu 5 menit, 10 menit. Tetapi begitu firman Tuhan itu Anda renungkan, Anda resapkan dalam kehidupan Anda tidak akan sama. Anda tidak akan sama seperti orang-orang dunia menghadapi dunia ini. Lagu-lagu Kristiani, puji-pujian, acara TV. Orang dunia mengatakan bahwa tell me what you eat, I will tell you who you are. Anda akan dikatakan siapa Anda dengan apa yang Anda makan. Saudara-saudara, kalau Anda makan makanan yang sehat, dibilang bahwa Anda care dalam kesehatan Anda. Kalau Anda makan bahasa Jermannya golojo, asal hantam aja orang tahu orang ini sembrono juga hidupnya gitu loh. Nah, apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, melalui mata kita, melalui telinga kita, dan apa yang kita perkatakan, itulah yang menentukan arah kehidupan kita, saudara-saudara. Saya kalau di jalan selalu dengar, ada yang tahu KSBJ, Radio Kristen ya. Saya nggak pernah lepas tuh KSBJ terus kalau yang luar biasa saudara. Kita menerima berkat dari juga TV, channel God TV, Daystar, TCT, banyak sekali Tuhan Yesus berikan sarana yang diberikan bagi kita untuk mengasah firman kita, mengasah kepekaan kita terhadap hikmat dari Tuhan. Kalau kita lebih sering lihat KSOU, lebih sering lihat CNN, saudara, kekhawatiran dunia, oh ada di sini pasar modal jatuh, di sini ada bencana alam. Bukan saya bilang itu tidak boleh kita tonton, ya kita juga harus alert juga, kita juga harus lihat juga apa yang terjadi sekeliling kita. Tapi kalau itu lebih banyak mendominasi pikiran kita, tanpa kita sadari saudara-saudara, ketakutan dunia itu menekan kita. Kita jadi ikut-ikutan kejadiannya di Italia yang katanya mau bangkrut, Yunani yang katanya mau bangkrut. Kita bayangin, wah ini ada efeknya nggak ya ini ke Amerika nih ya? Nanti gimana nih? Dolar jatuh nggak nih ya? Saudara, harga emas tiba-tiba naik katanya tembus 1.800 US dollar per troy ounce. Saya nggak punya emas kok, jadi saya sebenarnya nggak usah peduli. Tapi orang karena itu yang dimasuki kekhawatiran, yang dimasuki ke dalam pikiran kita, saudara-saudara, itu yang menguasai kita jadinya. Jadi kita ikut cemas, hidup dalam ketakutan. Kemudian juga selain melalui firman Tuhan, kita juga bersehati dengan church vision. Kita masih ingat awal tahun Pastor Somi menjelaskan apa visi gereja kita. Yohanes 10:10. Masih ada yang ingat saudara? Yohanes 10:10, Tuhan Yesus datang memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Pegang itu saudara. Pegang. Saya udah kebiasaan bertahun-tahun. Kalau dapat seperti itu dari hamba Tuhan, baik di gereja kami dulu atau sekarang, saya pegang itu. Saya bilang ini buat saya Tuhan. Anda bersehati, ini buat saya, that's for me Lord. Dan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi seringkali orang, bukan di gereja ini, gereja lain gitu. Begitu, oh ya oke, Yohanes 10:10, oh I know that Yohanes 10:10, itu bukan buat saya, mungkin itu sekedar jargon. Dan itu jadilah sesuai dengan imanmu. Anda tidak mengalami apa-apa. Rekanmu, saudara-saudaramu, sekitarmu mengalami. Tapi engkau tidak mengalami apa-apa. Sayang saudara. Padahal Tuhan itu, dia mengasihi semua anaknya. Saya punya anak 2, saya bersyukur, satu Kevin, satu Karin. Dua-duanya dengan kelebihan, saya menyayangi mereka tidak beda. Memang beda dalam arti, oh ya menghadapi anak laki beda dengan menghadapi anak perempuan. Tapi saya mengasihi dia sama. Tuhan kita juga sama, saudara-saudara. Dia mengasihi saya, mengasihi saudara-saudara, mengasihi Bapak Ibu sekalian. Dia mengasihi kita semua. Tapi respon kita itu menentukan, karena kita juga punya free will. Tuhan tidak, kita bukan robot yang semua itu ditentuin. Tuhan berikan kita free will untuk menentukan arah kehidupan kita masing-masing. Sehingga itu perlu saudara. Sedikit kesaksian. Tahun lalu itu tahun ini tuh saya ambil visi gereja kita, tapi saya juga di gereja lain, yang di gereja saya dulu juga ada visi multiplikasi dan promosi. Saya ambil juga, tapi walaupun dapat saya pertama bilang,
kok lucu sih pakai promosi segala. Promultiplikasi saya ngerti deh, lebih lagi kuasa, kelimpahan, pelayanan, tapi mau promosi. Tapi saya ambil sikap obedience. Taat aja. Amin Tuhan, promosi Tuhan. Promosi, amin. Saya belum ngerti. Seringkali Tuhan kalau memberikan sesuatu kepada kita melalui firman-Nya, melalui hamba Tuhan, kita nggak ngerti saudara. Dan memang kita nggak perlu ngerti. Yang perlu tuh taat kalau urusan dengan Tuhan itu. Dan apa yang terjadi saudara? Sekitar bulan Maret, ini tadi menyangkut promosi. Saya jujur aja biasanya kalau ada misi visi dari gereja tuh saya jadiin di ini saya tuh jadi selain profile pictures ada kata-kata di bawah itu saya masukin. Tapi saya pas masuk promosi jujur aja saya nggak berani masukin gitu saudara. Tapi saya imanin karena ada apa? Karena ini bos saya di Jakarta juga pegang ini saya BlackBerry kontak saya. Lalu dia bilang, wah ini orang minta dipromosiin dia pikir. Tapi saya dalam doa saya imani. Singkat cerita saudara. Bulan Maret saya terima surat dari HR manager saya dari Jakarta, Pak Devi, tolong siapkan ini formalitas ini, ini mungkin untuk persiapan kalau dia diusulkan untuk naik jabatan, naik grade saudara. Saya kaget juga, loh saya ini kan lagi di luar perusahaan, lagi di Amerika, kok diusulin? Biasanya jarang, susah saudara. Dan yang lebih lagi karena grade yang akan diusulkan itu udah near the top ya untuk grade regular. Itu agak susah saudara. Saudara harus bikin cukup senior dan harus ditandatangani oleh CEO langsung, presiden direktur. Harus bikin justifikasi yang lumayan. Tapi ya Tuhan, aku percaya ini baru ngerti saya sekarang nih promosi ini saudara. Singkat cerita, bulan Oktober saya kirim laporan ke Jakarta setiap 3 bulan. Saya kirim melalui email dan direktur saya waktu itu nggak jawab. Wah, itu udah mulai takut nih. Ada apa nih? Jangan-jangan ada yang nggak berkenan nih dia dengan laporan saya. Tahu dia pas balas, sorry Pak Devi kemarin kita rapat, saya lupa lah pokoknya dengan salah satu departemen. Terima kasih laporannya, saya juga mau jelaskan. Selamat, Anda berhasil naik dan kita berhasil perjuangkan katanya. Wah, puji Tuhan saudara. Promosi saudara. Bayangin di sini di Amerika Pak, dapat promosinya dari Indonesia. Luar biasa. Saya bilang, waduh terima kasih Tuhan, dan ini suatu milestone dalam tingkatan grade di perusahaan saya, dan tidak gampang, dan saya percaya karena saya aminkan tahun promosi dan tahun multiplikasi. Amin saudara ya. Nah jadi kalau itu diberikan kepada saya itu nggak anak istimewa, kita semua anak istimewa saudara. Kita sama di mata Tuhan. Kita tuh the child of the Almighty God. Dia yang mengasihi kita dan kasih yang sempurna. Kalau saya dapat, yang lain juga pasti bisa dapat. Mungkin saudara juga dapat yang lain, tapi pada intinya Tuhan itu ingin memberikan yang terbaik. Dia mau anak-anaknya untuk hidup sukses, saudara-saudara, untuk berhasil, bukan untuk sombong-sombongan, saudara, bukan untuk gagah-gagahan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Demi juga seperti ini juga yang saya saksikan bukan untuk gagah saya sendiri, tapi ini karena kemuliaan Tuhan. Kita harus menyaksikan, saudara, kemuliaan Tuhan, untuk menguatkan saudara-saudara kita yang lain, untuk menjadi berkat buat yang lain bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita semua. Kemudian kenapa sih orang tidak mendapatkan hikmat Tuhan? Ada orang yang bisa dapat hikmat, ada yang peka karena ada orang yang lebih peka, ada yang tidak. Orang tidak bisa melihat lebih dari dalam dari hanya dengan mata jasmani. Intinya sederhana saudara. Tidak ada hikmat dari Tuhan. Merasa tidak perlu, merasa ya udah deh, saya cukup tahu. I can handle myself. Padahal otak kita segede apa saudara? Segede bakpao, benar nggak Bu Mutia? Segede bakpao saudara. Buat saya nggak tahu tuh bakpao bahasa Inggrisnya apa tuh. Segede bakpao. Kita tuh mau menguasai, mau ngontrol kehidupan kita sendiri gitu loh. Mau tahu semua yang kejadian. Wah. Sayang ya saudara ya. Kalau kita mempunyai sikap seperti itu. Padahal firman Tuhan mengatakan tidak ada hikmat dan pengertian dalam Amsal 21 ayat 30. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Amin ya saudara. Nah kemarin juga ini nyinggung yang tadi saja katakan kesaksian hari Jumat saya mesti presentasi di depan manajemen mengenai usulan apaan minyak. Saya punya partner orang sini dan dia nggak tahu kenapa dia yakin banget ini gas katanya. Gas. Kenapa saudara? Kalau gas, saya bilang ini minyak. Karena apa? Karena lapangan itu nggak begitu gede. Kalau gas, dia nggak komersil.
Kalau dia minyak, dia mungkin dia masih komersil. Nah, kebetulan memang di dekat situ ada lapangan besar, lapangan gas. Jadi dia bilang, dia bilang saya ini gas. Dia bilang, saya nggak mau against dia sebelum presentasi. Jadi saya akomodir juga, tapi saya bikin senario. Oh, kalau ini gas, ini hasilnya segini. Kalau sini oil. Tapi yang saya selalu doakan, saudara, dan ini pengalaman saya bertahun-tahun membawa pekerjaan saya ke dalam Tuhan. Saya tumpang tangan, Tuhan, Engkau yang mempunyai minyak. Minyak itu adalah Engkau sendiri. Salah satu lambang daripada Allah itu adalah minyak, saudara, di Alkitab. Hadirat Allah. Jadi saya bilang, aku percaya ini adalah minyak. Kita lihat aja nanti kalau di bor 3-4 tahun yang akan apakah itu minyak atau saya percaya tapi bahwa itu adalah minyak. Dan singkat cerita, saudara, waktu saya presentasikan di depan manajemen dan di depan ahli-ahli yang lain, mereka lihat, wah, this is a new insight. Banyak dari mereka waktu itu mengatakan bahwa ini adalah gas, tapi saya dengan hikmat dari Tuhan, saya presentasikan bahwa ini ada satu banyak justifikasi bahwa ini probabilistiknya juga cukup tinggi bahwa ini adalah minyak, ini adalah oil. Dan saya juga mau, ini bukan promosi marketplace, saudara, tapi betul, saudara, Anda bawa hadirat Tuhan. Mana? Oh, ini dia partner saya, Irfan. Marketplace, Irfan, ya. Saudara, saya selalu bawa setiap hal yang kecil pun dari pekerjaan saya ke hadirat Tuhan. Baik itu dalam doa pribadi saya pagi maupun di kantor. Seringkali saya kadang-kadang tutup kantor, saya doa sendiri. Doa yang benar-benar mengerang, kadang-kadang ada suatu pergumulan. Tuhan, tutup pintu. Bila perlu sujud di lantai, tutup pintu, gak ada yang lihat kok, cukup Tuhan yang lihat. Karena saya yang mengajari bahwa saya itu terbatas, hikmat saya terbatas. Jadi saya perlu hikmat Tuhan. Dan luar biasa Tuhan kita, saudara-saudara. Setiap kali saya doa pagi, pribadi ada pergumulan, all of the sudden itu ada sesuatu yang datang ke pikiran Anda. Yang Anda gak pernah bayangin gitu loh. Padahal ini lagi nyembah Tuhan ini. Tiba-tiba kok Tuhan saya tuh ngerti seismik ya. Dia bilang kamu gini. Tiba-tiba Tuhan give a new insight gitu. Banyak hal datang ke hadirat Tuhan, saudara. Kita akan menerima hikmat. Jangan berdiri atas pengertian kita sendiri. Kita ini terbatas. Otak kita cuma segede bakpao. Jadi kalau ingat itu langsung datang kepada Tuhan. Memang kadang-kadang seperti Pak Somi bilang kemarin, yang diserang itu memang biasanya si jahat itu nyerang pikiran kita dulu. Dan padahal firman Tuhan mengatakan bahwa di Efesus ya, bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh dan penghulu gelap di dunia. Nah, bukan jasmani lawan kita, saudara-saudara, spiritual yang melayang-layang di udara. Yang diserang apa kalau melayang di udara? Nggak bisa dia nyerang kita secara fisikal. Orang dimensinya beda kok. Yang dia serang pikiran kita, saudara. Makanya seringkali kalau bangun tidur, terutama bapak-bapak, mana yang bapak-bapak di sini? Yang diserang itu kalau kita sebagai bapak itu bisa pikiran. Ada masalah kemarin. Apa nih? Aduh, wah ini saya ada masalah nih, ada masalah keuangan, ada masalah kemarin masalah legal mungkin, masalah pekerjaan. Yang diserang itu biasanya pikiran. Dan begitu kita membiarkan pikiran kita diserang, apa yang terjadi, saudara? Saudara tidak bisa tenang. Amin, saudara? Dan begitu tidak bisa tenang, tidak bisa berdoa, sukses dia. Bersorak-sorak tuh kerajaan-kerajaan penghulu di udara. Tetapi kalau Anda ambil keputusan, pagi ini sebelum saya mengisi pikiran saya dengan hal yang lain, saya datang ke hadirat Tuhan. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar, sebelum baca koran, buka BlackBerry Messenger, buka internet, buka koran, buka TV, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan, puji sembah dia. Puji sembah dia, baca firman Tuhan, dan pada saat itu Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan hikmat. Kita dapat menjalankan hari-hari kita dengan baik. Saudara-saudara, yang terakhir, apa janji Tuhan melalui hikmatnya? Kita buka di Kolose 1 ayat 9 sampai yang ke-12. Kolose 1. Kita baca ayat yang ke-9 dulu, saudara-saudara. Apa yang Tuhan janjikan melalui hikmat yang Dia berikan. The promise of God through wisdom. Pertama, Kolose 1 ayat 9.
Sudah dapat saudara-saudara? Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi yang pertama kali saudara yang kita dapatkan dengan mendapatkan hikmat, begitu kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Banyak kali saudara kita menghadapi masalah dalam hidup ini, kenapa saudara? Karena kita tidak menjalannya dengan hikmat dari Tuhan. Ada masalah keuangan, kenapa ada masalah keuangan? Itu bukan masalah keuangan sebenarnya, masalah hikmat. Karena kalau dengan hikmat kita pasti bisa menjalani segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada sakit penyakit atau ada masalah dengan anak-anak, sebenarnya bukan masalah kita dengan anak-anak, tapi masalah kita tidak mempunyai hikmat. Jadi mengerti kehendak Tuhan dalam menjalani hidup ini, kita menjadi taat. Kita menjadi taat. Yang kedua saudara, kita lihat di Kolose 1 ayat 10. 10a. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saya ulangi, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Kita berkenan di hadapannya Tuhan, di hadapan Tuhan. Kita hidup layak di hadapannya. Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Kita ingat saudara di Matius 25, enggak usah dibuka saudara, cepat saja saya akan sampaikan Matius 25 ayat 14, perumpamaan tentang talenta. Ingat ya saudara ya, cerita ini ya, mungkin sering dijelaskan juga dari kita masih sekolah minggu. Ada tuan yang akan keluar negeri, dia beri ini untuk Anda 5 talenta, ini untuk Anda 2 talenta, ini untuk Anda 1 talenta. Kemudian waktu dia kembali yang 5 talenta bilang, Tuhan ini hasilnya 5 talenta. Dan Tuhan itu berkata bahwa baik sekali, sungguh baik pekerjaanmu. Marilah bergabung dengan kesukaan Tuhanmu. Berkenan. Kalau kita hidup layak di hadapannya, maka dengan mendapatkan hikmat, kita akan hidup layak di hadapannya. Tuhan akan berkata kepada kita, sungguh baik pekerjaanmu. Sungguh baik bisnismu, sungguh baik sekolahmu, sungguh baik kehidupan keluargamu, sungguh baik pelayananmu. Kenapa saudara? Karena kita hidup layak, karena kita mempunyai hikmat dari Tuhan. Saya boleh kesaksian sedikit. Ini sekali lagi bukan untuk sombong-sombongan saudara. Saya tuh senang kok mengamplify kebaikan Tuhan, karena itu memang salah satu yang Tuhan minta, saksikanlah kebaikan Tuhan. Ini baru kejadian kemarin, hari Kamis. Hari Kamis saya sama istri dipanggil ke sekolahnya Karin, Houston Christian High School. Sekolah ini adalah sekolah private school. Dan juga ini nanti di waktu yang akan datang bisa kami jelaskan bagaimana Karin bisa masuk di Houston Christian High School. Kami tidak merencanakan masuk ke sekolah ini, sekolah lain, tapi benar-benar tuntunan Tuhan akhirnya masuk di Houston Christian High School. Sekolah ini sekolah private dan mereka adalah sekolah yang high school with very college oriented. Jadi orang yang masuk sekolah itu betul-betul di-drive, di-train, di-drill seperti orang yang untuk masuk ke college. Jadi Anda bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian bagaimana orang yang datang ke situ, model-model anak-anaknya saudara, bapak ibunya kadang-kadang gak kalah ambisinya. Kita ada acara makan malam antara keluarga, antara orang tua murid. Waktu itu ada sama-sama orang tua grade 10 di salah satu rumah orang tua yang dibicarain, wah anak kamu udah masuk kemana? Terus ini, oh itu masuk 10% ya? Ini 10% of the top of the class. Jadi memang semua saudara itu arahnya ke sana. Jadi benar-benar high competitive environment. Dan masuk ke sekolah itu juga semua banner-banner sekolah-sekolah yang terkenal, yang saya biasanya cuma dengar aja nggak kenal saudara. Ya tapi wah ini ada Texas A&M, ada Baylor, ada Vanderbilt, ada Stanford. Saya nggak pernah tahu tuh di mana, tapi ada di situ semua saudara. Singkat cerita, kami dipanggil, rupanya setiap semester itu murid dipanggil, konselornya bicara di depan anak yang mengenai the next plan dan di depan kami orang tuanya. Terus dia buka ke Karin, dia entah dia mungkin berekspresi memang real atau gimana, tapi waktu dia buka portofolionya Karin, dia bilang, wow, you are doing good, wow, dia bilang gitu. Terus, jadi saudara, dia jelaskan juga waktu itu Karin
Ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Dari out of 129 students di grade 10 di Houston Christian High School, dia nomor 3, ranking 3. Dan juga dia dari pre-ACT, tes yang untuk salah satu untuk masuk ke university. Padahal itu tesnya pada saat dia grade 9, tapi saya percaya dia nggak akan sombong kok, dia humility, saya percaya. Jadi kalau saya cerita dia tahu ini kepercayaan untuk kemuliaan Tuhan. Dia dapat, pada itu dia di grade 9, itu baru grade 10 yang ikut, tapi mereka udah dibiasain ikut dengan expectation bahwa oh ini kamu akan di tengah-tengah, ini grade 9 is okay. Tapi dia grade 9, dia bersaing dengan grade 10, itu ACT-nya 95%. Jadi apa artinya saudara, hanya dari seluruh satu high school grade 10 di seluruh USA, dari yang ikut ACT itu hanya 5% di atas dia, 95% di bawah dia. Sehingga waktu dia jelaskan seperti itu, dia sampai bilang, this is a blessing from God for you Karin, dia bilang gitu. Dan dia waktu itu diskusi juga, wah Anda sebenarnya bisa masuk ini, bisa masuk ini, bisa masuk ini. Waktu Karin bilang, oh saya mau masuk ini aja, dia bilang, oh no it's not for you, katanya dia bilang gitu saudara ya. Dan saya pikir wah, tapi terus didiskusin juga bahwa sekolah ini mahal, sekolah ini dia bilang saya sengaja di depan orang tua biar jangan hanya lihat sekolahnya aja, ini mahal, ini murah. Dan apa yang terjadi saudara? Saya sebagai bapak waktu dapat hikmat, Tuhan, begitu baik pekerjaan anakku ini, begitu menyenangkan saya. Dan saya berkata bahwa, wah, saya mau melakukan segala sesuatu buat dia yang bisa, yang Tuhan izinkan. Saya mau deh sacrifice buat anak saya ini karena dia sudah melakukan bagiannya yang baik. Saudara, itu Bapa dunia. Anda bayangkan Bapa kita di sorga, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, dia lebih sempurna kasihnya daripada kita. Dia memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Nggak ada artinya apa-apa kasih kita sebagai orang tua, kita juga terbatas. Tapi Allah Bapa yang di sorga itu mengasihi saudara dan saya semua. Dia mengasihi kita dan kasih yang sama. Saya juga mengasihi Kevin dengan yang sama. Saya juga appreciate dengan dia lebih baik, semakin semester dia semakin bagus karena dia sangat aktif di jurusannya dan mau menyiapkan untuk intern. Saya juga sungguh menghargai apa yang dia lakukan dan saya bisa berkatakan juga bahwa saya disenangkan dengan pekerjaannya, apa yang dia lakukan. Jadi saudara-saudara, itu yang kedua, kita hidup layak dalam segala hal. Kemudian Kolose 1 ayat 10b, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kita berbuah-buah, bukankah itu yang diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita berbuah-buah dan buah kita itu tetap. Kita akan diberkati berlimpah-limpah Tuhan oleh Tuhan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Yang terakhir saudara, Kolose 1 ayat 11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara lihat, kita dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Ini yang terakhir saudara. Dan kita mendapatkan hikmat. Apa yang kita alami, kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam menjalani hidup ini. Kita akan hidup layak dalam segala hal. Kita diberkati berlimpah-limpah. Kita dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Pengkhotbah 7 ayat 19, ayat penutup saudara, dikatakan bahwa hikmat memberi kekuatan melebihi penguasa 10 kota. Saya nggak kebayang nih 10 kota ini kekuatannya seperti apa. Kita di Houston punya penguasanya mayor Pak ya. Mayor Houston, kita punya 10 mayor kekuatan yang diberikan kepada kita, tentu secara rohani saudara. Luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita. Kalau sumpama seperti tadi saya bilang bahwa mungkin Anda lupa suatu saat apa sih yang disampaikan oleh Pak Devi. Pak Devi-nya dilupain nggak apa-apa saudara. Tapi pesan Tuhan, saya encourage Anda untuk ingat. Kalau susah ya, susah ngingetin apa sih panjang tadi. Ingat aja keywordsnya, hikmat. Pada saat beban berat, apa nih yang saya harus lakukan? Saya perlu hikmat Tuhan. Pada saat saya mengalami sakit penyakit, apa yang saya perlukan? Saya perlu hikmat Tuhan. Pada saat saya mencari pekerjaan, apa yang saya perlukan? Hikmat Tuhan. Pada saat saya cari untuk pemulihan keluarga, apa yang saya perlukan? Hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu berbicara firman Tuhan itu sendiri saudara. Dan firman Tuhan berbicara Tuhan itu sendiri, Allah Bapa sendiri. Amin saudara-saudara sekalian.
Kita satu dalam doa.